zaman sekarang tuh nyari tempat yang jujur itu kan susah. Jujur dan terpercaya itu susah gitu loh. Kalau misalnya tempat yang nggak beres kan semuanya kan pasti dibilang Rusak, iya, payah bener. gitu lah ya kan? Suruh ganti-ganti lah pokoknya. Makanya aku benci banget kalau ke bengkel mobil tuh sebenarnya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Oke deh lovers, sekarang di sebelah saya sudah ada kakak Evelyn. Halo kakak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih sudah main-main ke dokter mobil Iya, loh. terima kasih juga udah mengundang saya di sini. Senang banget. Gimana kak sekarang hari ini bawa mobilnya ke dokter mobil, lagi ada masalah apa sih di mobilnya? Masalahnya adalah ya, jadi kalau misalnya baru nyalain mobil nih, kayak nyalain mobil, sebenarnya mobilnya udah aku panasin dulu sih, cuman kayak bukan aki deh. Kalau aki kan kita mau nyalain kan agak susah, tapi ini kayak walaupun udah dinyalain, udah diangetin, udah dipanasin gitu, ketika kita jalan itu di awal kayak nggak digas tapi nggak bisa jalan gitu, dan mundur pun sama gitu. Jadi itu sih kendalanya. Jadi takut kalau udah ngelewatin itu sedikit sih normal, cuman takutnya di tengah jalan kan atau di tol ya nggak tiba-tiba kayak gitu nggak bisa jalan, diinjak nggak bisa, takutnya nanti membahayakan orang lain gitu. Jadi aku Oke, ini mobilnya juga tadi ada kendala itu, yang lainnya AC-nya juga, AC-nya sih untuk sekarang ini sih nggak tahu ya, emang udah 2 tahunan deh kayaknya, belum dicek lagi. Lumayan lama ya Biasanya itu? tapi kalau AC itu memang bagusnya Sebenarnya berapa? kalau AC itu bisa 2 bulan sekali ya harusnya. Oh gitu? Iya. Oh iya minimal udah dicuci. oke. Ya udah berarti sekalian deh biar nggak racun ini ya, virus ya. Iya, apalagi kan kalau misalkan sekarang lagi pandemi kayak gini, kita nggak pernah tahu apa yang kita bawa kan. Iya, benar. Di situ sirkulasinya muter di situ gitu. Jadi sebenarnya oke. kalau lagi kayak gini sih dua bulan sekali lah minimal dicuci dulu. Oke, 2 bulan sekali ya kalian ya. Untuk yang punya mobil, tolong jangan tiru saya. Kalau saya udah 2 tahun nggak iniin AC, karena AC menurut saya ya AC-nya masih dingin Masih gitu. dingin ya. Tapi ternyata banyak kotoran-kotoran virus-virus ya, mungkin takutnya yang nempel ya. Jadi ya kalian Karena harus kan rutin udaranya sih. kita hirup kan mobil di situ, jadi udara kita hirup sebenarnya, makanya kenapa AC-nya harus kita cek berkala juga, servis berkala itu penting sih makanya. Kita Oke, selalu siap. ngedukasi untuk AC sih sebenarnya, kita kan AC spesialitas tidak cerat. Oke, Iya. mobil ini sendiri ada sejarahnya nggak sih kak? Boleh ceritain dong? Mobil ini tuh bersejarah sekali sih, makanya aku jujur ya, mobil aku tuh bukan tahun yang baru ya, udah agak lama gitu. Walaupun masih aku suka, emang aku gini loh, kalau milih mobil tuh aku tuh nggak usah yang baru, tapi aku tuh lebih mementingkan model gitu, model dan tampilan sih sebenarnya, dan kuatnya juga gitu loh. Dan yang aku beli juga ya bukan, maksudnya ya mobilnya juga yang Fungsinya ya? iya, fungsinya gitu, dan juga kuat gitu loh. Dan aku sih suka banget sama mobil aku yang sekarang ya, jujur ya, Harrier 2008 sih aku suka banget karena pas banget juga kalau aku bawa, terus udah gitu awet juga, terus jarang ngeluh sih. Sekarang ini ngeluh karena yang wajar, karena udah dari 2008 gitu loh, dan ini baru pertama kali ngeluh juga gitu. Jadi Berarti dibawa kemana aja di mobilnya? Keliling-keliling mana paling jauh deh kemana? udah kemana-mana, paling jauh itu Bandung, Lampung. Oh Lampung, pernah dibawa ke Iya, mobil? pernah Nyetir dibawa ke sendiri? Lampung. Enggak, ada driver, cuman udah pernah ke Lampung ya, dan kuat sih. Kuat ya? Kuat dan bagus, aku suka sih mobil aku yang sekarang. Ya apa ya, ininya, memorinya ya itu, aku beli mobil ini, rezeki aku tuh bagus banget. Jadi walaupun aku bisa beli mobil yang baru atau kayak pengen ngelihat ya ada yang lebih keren gitu misalnya gitu kan ya, tapi belum kepengen banget untuk ganti gitu loh. Aku tertarik sekali sama dokter mobil ini karena benar-benar zaman sekarang tuh nyari tempat yang jujur itu kan susah. Jujur dan terpercaya itu susah gitu loh. Dan apa namanya, ya takutnya, maksudnya kalau ke tempat sembarangan kan kita nggak tahu, bukan masalah uangnya tapi takutnya
pengerjaannya atau apa sih namanya produknya atau ininya kan nggak bagus, nanti malah bikin rusak mobil, malah jadi berabe kosnya lebih kan. gede lagi. Iya, malah kosnya lebih gede lagi. Jadi ya udah lebih baik ke dokter mobil aja sekalian. Kalau untuk Oke deh, kita nanti cek dulu mobilnya Oke. sama teknisinya apa aja yang harus dibenerin, Siap. apa aja harus ada di treatment dan di servis. Nanti kita akan jelasin juga ke kakak hasilnya seperti apa, jadi ditunggu. Oke, dan mobil kak, tadi kita juga udah dicek mobil sama teknisi, udah ngejelasin apa aja problemnya dan apa aja yang hilang. Oke. Saya izin duduk ya. Iya. Soalnya kalau di tempat kalau misalnya tempat yang nggak beres kan semuanya kan pasti dibilang Rusak. Iya, payah bener. juga ya, kan? Suruh ganti-ganti lah pokoknya. Makanya aku benci banget kalau ke bengkel mobil. Makanya kalau di kita sebelum melakukan perbaikan pasti kita cek dulu. Makanya ada yang namanya checklist kayak gini. Oke, ini hasil mobil pengecekan kakak. Pertama kita cek dari kondisi mesin dulu. Nah, untuk dari suara mesinnya dia masih normal, Normal, alhamdulillah. masih aman. Kemudian untuk selang mesinnya juga dia aman. Jadi selang-selang di mesin tuh nggak ada yang sobek ataupun bocor. Alhamdulillah. Kemudian sensor speedometer ini AVS off. Ini dia untuk lampunya di speedometer. Ini aman sih, nggak ada masalah. Kemudian oli mesin dia masih normal, masih 5.000 km lagi. Ini Kak Evelyn rajin perawatan juga nih, ganti Iya, oli. Alhamdulillah iya. Soalnya kalau olinya udah jorok, udah kotor, udah nggak enak juga. Betul. Ya kan? Makanya kan oli itu diganti memang harus rutin Harus rutin. gitu. Kita juga lihat perkotaan, kita macet-macetan juga harus rajin diganti. Iya benar. Gitu. Nah kemudian untuk packing seal mesin, di packing seal mesin itu dia apa namanya yang merapatkan bagian mesin. Nah ini masih aman juga, nggak ada masalah. Kemudian filter udaranya dia hanya kotor sedikit aja, karena mungkin Kak Evelyn rajin sih untuk perawatan. Kemudian kondisi asap knalpotnya normal. Kemudian lampu-lampu juga aman, nggak ada masalah, normal. Power window yang di dalam, pencet-pencetannya tuh normal semua. Kemudian untuk kondisi radiator mobil, pendinginannya dia masih aman yang di depan. Perlu dibersihin nggak AC-nya? AC sih masih dingin, masih oke sih kondisinya. Filternya? Nah nanti kalau di AC ada sendiri. Oke. Ada lagi ya, oke siap. Kita di bagian mesin dulu. Siap. Kemudian untuk coolant mobil itu kurang sedikit doang. Jadi coolant mobil itu air radiator kalau Kak Evelyn tahu. Buat apa? Jadi untuk ngedinginin mesin. Oh iya. Nah, dia hanya kurang sedikit, ini wajar karena penguapan aja. Bisa ditambahin? Bisa kalau air radiator. Kemudian untuk klakson dia normal, remote-nya juga masih berfungsi normal. Untuk kondisi busi kita perlu cek pas tune up. Nah, Kak Evelyn nih tune up terakhir kapan atau perbaikan atau servis? 6 bulan yang lalu kali 6 bulan yang lalu ya. Bisa tolong nanti dicek? Boleh, nanti kita coba cekin ya Oke, kondisi oke. businya ya. Kemudian untuk langsamnya atau idle, langsam itu gini Kak. Saat kakak nyalain mobil pertama, kemudian ada jarum RPM di bawah angka 1. Nah, itu dia harus di bawah angka 1. Jangan di atas angka 1. Karena kan mobil ini kan mobil bensin. Dia harus normalnya segitu. Oke. Gitu. Kemudian untuk filter bensin juga kita perlu ceknya pas tune up. Nah, kalau filter bensin ini kan posisinya ada di jok belakang. Nah, ini kita belum bisa cek kalau sekarang. Cuma dari kondisi mobil dan suara mesinnya dia masih normal. Masih dipakai masih oke. Nah, untuk kondisi mesin overall bagus nih perawatannya, saya salut juga sih. Maksudnya sampai oli aja masih baru gitu. Terima kasih. Oke, nah kemudian kita lanjut ke bagian AC. AC. Nah, di sini kita cek juga bagian komponen AC-nya. Jarang ada bengkel untuk pengecekan AC mobil karena memang mungkin disepele. Dia baru merasa, oh AC saya nggak dingin, baru ke bengkel. Nah itu yang salah seperti itu. Jadi mending selagi dicek mesin juga, cek juga AC-nya. Apalagi di Jakarta atau Tangerang ini, waduh panasnya. Iya benar. Bete banget kalau udah rusak kan. Nah, ini ada namanya komponen kompresor. Jadi kompresor itu dia jantungnya AC. Dia masih normal kondisinya. Kemudian magnetic clutch itu masih normal juga. Kondensornya juga masih normal. Selang AC-nya juga dia masih aman. Switch AC-nya juga aman. Untuk jenis freon kalau mobil pakainya R134. Masih aman juga sini. Kemudian untuk tekanan freon, nah ini masih normal dia. 220 sama 30. Dia ini ada L, ada H. Nah, L-nya ini dia nggak boleh lebih dari 40.
Nah biasanya kalau sudah lebih dari 40, biasanya ada suara kompresor, suaranya ngorok kayak gitu. Nah itu bahaya. Kalau udah kayak gitu, budget yang dikeluarkan bisa sampai 10 juta. Oke. Makanya perlu dirawat. Oke. Untuk dryer sama ekspansi, ini juga perlu cek pas flushing. Karena ininya masih bagus, kemungkinan besar ini masih oke juga. Gitu. Kemudian nah, evaporator nih. Evaporator itu yang tadi kakak bilang, AC saya masih dingin nggak sih? Nah, pertama kita cek dari evaporator. Evaporator itu komponen AC yang ada di setiap AC, mau AC rumah, mau AC mobil. Kalau kakak tahu kayak AC gini, AC dalam rumah, kan perlu dicuci juga. Iya, betul. Nah, ini juga perlu dicuci. Cuma kalau sekarang kondisinya masih oke, masih bagus. Ya, itu tadi karena mungkin Kak Evelyn perawatannya masih bagus, gitu. Kemudian untuk blower anginnya juga masih normal, dia nggak ada masalah. Otomatis AC-nya juga normal. Nah, ini yang perlu diganti nih, filter AC. Ataunya udah kotor filter AC-nya. Iya, oke. Nanti saya tunjukkan untuk fisiknya seperti apa. Diganti ini ya berarti ya? Diganti, karena filter AC itu ya maskernya kita di dalam mobil. Virus ya. Virus, apalagi lagi corona gini kan, kita mesti aware banget lah. Kemudian untuk tutup radiatornya masih aman. Kemudian untuk audio tape ataupun head unitnya masih nyala. Gitu. Overall untuk AC kakak normal semua, tinggal nanti kita ganti filter AC-nya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan kakak ada kendala di mobilnya agak delay rasanya, ya kan? Nah, kemudian kita cek sama teknisi kita, ternyata itu dari matic-nya yang bermasalah. Iya, Matic. Matic, betul. Jadi saat kita masukin gigi itu ada seperti, baru masuk gitu, kayak telat. Oh iya. Kayak gitu. Nah, itu ada indikasinya memang pertama olinya kotor, kemudian ada nama komponen namanya body valve ini sudah rusak. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk ganti olinya dulu. Oke. Jadi langkah paling mudah dan paling hemat lah. Jadi kita nggak mau langsung, udah kak nih ganti servis semua gitu, enggak. Jadi kita lakukan langkah yang termudah dan termurah dulu gitu. Nanti kita ganti olinya. Setelah kita ganti nanti kita lihat nih hasilnya bagaimana. Boleh kakak pakai jalan dulu. Nanti kalau memang masih terasa seperti itu, berarti harus memang dibetulkan, harus diservis. Kemudian tadi di fan belt juga kilometer sudah lebih dari 100.000 tapi belum pernah diganti. Nah itu penting banget tuh fan belt itu. Jadi jangan sampai ada komponen yang putus atau rusak saat kita di jalan, kan tuh bete banget lah. Bahaya ya. Iya bahaya. Bisa berhenti ya mobilnya? Iya bisa juga, nggak bisa jalan jadinya. Makanya nanti kita ganti sekalian biar kayak Evelyn di jalan tuh nggak was-was lah, biar enak. Iya nggak? Enak. Kayak gitu sih paling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengecekan mobil Kak Evelyn. Itu sih paling. Oke, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih Kita banyak. kerjain aja ya mas ya. Nanti kita kerjain aja, jadi biar Kak Evelyn juga nyaman. Gitu. Oke dong Mopers, tadi kita udah ngerjain nih mobilnya Kak Evelyn. Gimana nih Kak? Setelah ganti oli Matic, aku coba gas sedikit, itu udah lebih responsif daripada sebelumnya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nggak sampai harus kayak servis besar yang harus kayak ngebenerin Matic-nya apanya gitu. Ini cukup untuk ganti oli Matic aja udah kayaknya udah oke ya. Terus Mas mekaniknya juga detail banget ngerjainnya, terus semuanya dicek satu-satu gitu loh, mana yang bisa diperbaiki, mana yang harus diganti gitu. Jadi nggak semuanya kayak tiba-tiba mentang-mentang kayak kita ke tempat servis mobil terus semuanya harus diganti, enggak gitu loh. Yang bisa diservis tuh di sini tuh sebisa mungkin diservis. Jadi semuanya juga pasti kalau datang lebih tenang dan lebih ekonomis juga gitu ya. Oke, Gitu. untuk layanannya sendiri gimana Kak? Dari angka 1 sampai 10 C. Untuk pelayanan sini dari angka 1 sampai 10, aku sih 10 sih. Karena soalnya tempatnya juga nyaman banget nunggunya, nggak kerasa kayak lagi nungguin di bengkel mobil gitu. Karena kan biasanya kan panas ini kan sejuk juga kayak lagi ada di cafe aja gitu. Terus habis itu mas-masnya juga jujur semuanya. Jadi kita juga jadi lebih tenang ya untuk bawa mobil kita ke sini gitu. Pokoknya untuk kalian yang punya kendala ya
terkait dengan mobil ya bisa langsung dibawa aja ke dokter mobil dan bisa langsung dikontak ke cabang terdekat ya. Yes, ada kok di bawah ini. Ayo ke dokter mobil aja pasti beres. Di dokter mobil pasti